Racikan berita. Kita tentunya akan berharap apakah proses dan prosedur ini sesuai secara hukum dan apakah ini akan menjadi jembatan antara Prof. Antoni dengan Dr. Emrus, Prof. Emrus, apakah nanti ada gejala-gejala masalah politik ini. Nah, berikutnya saya panggil juga yang terhormat Prof. Emrus Siombing yang kita kenal sebagai pakar komunikasi politik. Makanya dari Prof. Emrus ini part kedua ini akan kita harapkan banyak diulas, terutama kalau kita melihat gestur dari anggota DPR di RDP kemarin. Saya rasa dalam kepemimpinan Jaksa Agung Burhanuddin Abdullah dan Jampitsus Febri, baru kali ini dia diserang oleh hampir seluruh partai terkait dengan penanganan perkara. Hal yang terjadi dalam penanganan kasus Jiwasraya yang melibatkan relawan, kasus Taspen yang juga melibatkan entitas terkait relawan, dan juga kasus-kasus besar lain. Tapi ini sepertinya akan membuka tabir apakah memang ada masalah politik atau tidak. Dan kalau ini ada masalah politik, seberapa besar masalah politiknya, apakah terkait subjek Tom Lembong atau ada hal lain sehingga ini menjadi masalah politik. Oke, untuk mempersingkat, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Prof. Antoni untuk mengulas hal yang tadi. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, moderator. Selamat siang. Selamat siang. Jadi ini memang menarik, judulnya adalah Tom Lembong ini tersangka sebagai kasus hukum atau sebagai masalah politik. Nah, itu nanti kita jawab terakhir aja ya. Kalau kita jawab awal nggak seru. Nah, jadi kita lihat pertama adalah tadi Pak Moderator mengatakan secara administratif telah memenuhi syarat. Nah, ini saya challenge. Gini, tuduhannya kepada Tom Lembong apa sih? Kan itu dulu ya. Kita berasal dari tuduhan, kita bisa lihat bahwa tuduhan ini benar atau main-main atau dicari-cari. Kalau tuduhannya benar, ya berarti itu berarti kasus hukum kan ya. Apalagi kalau ada alat bukti. Tapi kalau tidak benar, kalau ini dicari-cari, maka ini adalah kasus politik. Sekedar gambaran saja bahwa surat untuk menyidik Tom Lembong ini sudah turun sejak Oktober 2023. Pada saat itu masa kampanye Pilpres pada saat itu. Nah, di mana bahwa Tom Lembong kalau nggak salah pada periode itu masuk kepada tim untuk pemenangan Anies dan Muhaimin di sana. Nah, pada saat itu langsung keluar sprindik. Pertanyaannya adalah, apakah ada penyelidikannya? Apakah ada lidiknya? Nah, ini nanti Mas Sugeng yang bisa menjawab tuh ya. Jadi kalau ada penyidikan, harusnya adalah didahului dengan penyelidikan. Nah, berdasarkan dari informasi di media, itu ditanya jaksa penyidiknya, kapan penyelidikannya? Wah, saya lupa, tanggalnya saya tidak tahu. Tapi pasti ada lah gitu. Tapi apa iya boleh bisa begitu? Apa boleh penyidik begitu ditanya tidak tahu kapan penyelidikan? Bukankah harus lengkap gitu ya untuk melihat bahwa ada penyelidikan sejak kapan dan sebagainya dan sebagainya. Itu Oktober 2023 mulai penyidikan. Lalu kasus ini tidak aktif selama hampir 1 tahun sampai 8 Oktober. Tapi menurut Kejaksaan Agung tentu saja tidak diam, katanya ada 90 orang, lebih dari 90 orang saksi sudah diperiksa dalam setahun itu.
Dan yang terakhir adalah mungkin Tom Lembongnya sendiri ya, tapi dari Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024, Tom Lembong itu tidak pernah diperiksa, baik sebagai saksi ahli, sebagai ahli atau apapun. 8 Oktober mulai diperiksa sebagai saksi awalnya tentu saja. Jadi penyidikan itu belum ada tersangkanya. Atau sudah, saya kurang tahu pasti. Tapi yang pasti adalah 8 Oktober baru diperiksa pertama kali, lalu kemudian 16 Oktober diperiksa kedua kali dalam waktu seminggu saja, 8, 16. Lalu kemudian 22 Oktober diperiksa untuk ketiga kali, dan kemudian 29 Oktober keempat kali langsung tersangka, langsung ditahan. Jadi dalam 21 hari, 4 kali pemeriksaan, langsung ditahan. Itu proses dari penahanannya. Lalu apa tuduhannya? Tuduhannya katanya bahwa Tom Lembong menyalahgunakan wewenang. Artinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan izin impor untuk gula kristal merah yang diproses menjadi gula kristal putih. Menurut Kejaksaan Agung, dalam kondisi defisit gula kristal putih, yang harus diimpor adalah gula kristal putih, dan itu harus dilakukan oleh BUMN. Tetapi peraturan cuma mengatakan kalau impor gula kristal putih harus dilakukan oleh BUMN. Tidak ada peraturan yang mengatakan kalau gula kristal putih defisit maka harus impor gula kristal putih. Itu tidak ada. Menurut peraturan nomor 527, jadi ini keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 527 tahun 2004. Pada saat itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah satu atap. Di dalam peraturan itu tidak ada yang namanya harus ada rekomendasi impor kalau kita memakai peraturan itu, karena rekomendasi impor itu adalah dari kementerian terkait, yaitu Kementerian Perindustrian, dan saat itu undang-undang itu dibuat masih di dalam satu atap Perindustrian dan Perdagangan, jadi tidak ada itu. Meskipun setelah itu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu pecah, kalau nggak salah mulai 2009 itu mulai pecah waktu SBY, tapi peraturan itu masih ada, masih dipertahankan yang tahun 2004 itu sampai dengan 2010 yang diatur ada beberapa perubahan, 5 kali perubahan dari peraturan yang 527 tahun 2004 itu. Yang dirubah adalah harga acuan untuk gula kristal putih yang tadinya 3.410 terus naik menjadi sekian, itu yang diubah setiap kali di dalam perubahan peraturan Menteri Perdagangan untuk mengubah yang tahun 2004 itu. Oke, kita kembali kepada defisit gula kristal putih itu harus melalui GKP dan peraturan itu tidak ada. Jadi kalau kita impor GKP harus BUMN, tapi bukannya berarti kita wajib impor GKP. Itu satu. Terus sewaktu kita impor, Menteri mengatakan kita kekurangan GKP, gula kristal putih. Lalu apa yang dilakukan? Dilakukan dengan beberapa koordinasi. Kemudian mereka memutuskan untuk impor gula kristal mentah diproses menjadi gula kristal putih. Dan itu tidak ada larangan. Untuk memenuhi gula kristal putih bisa juga import langsung dari gula kristal putih dari luar negeri,
atau melalui proses produksi dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih di perusahaan yang memproduksi gula kristal rafinasi. Jadi sekedar diketahui aja, kita punya industri gula ini dibagi menjadi dua sektor di dalam produksinya. Satu adalah sektor gula kristal rafinasi, yaitu dari bahan bakunya dari gula kristal mentah diproses menjadi gula kristal rafinasi. Gula kristal rafinasi itu adalah jauh lebih murni dan paling murni dari proses gula. Lalu di dalam international unit standarnya itu kemurnian yaitu lebih rendah dari maksimal 45. Artinya dengan kadar gulanya 99,8%. Itu paling murni. Gula kristal putih itu tidak terlalu murni. Jadi di bawah itu jauh. Artinya apa? Perusahaan gula rafinasi itu bisa memproses gula kristal putih. Tapi tentu saja harus ada penugasan. Tanpa ada penugasan, mereka tidak boleh memproses gula kristal putih dari gula kristal mentah, dari raw material, dari raw sugar. Karena apa? Karena untuk melindungi petani tebu. Kalau dia boleh seenaknya produksi gula kristal putih, maka akan banjir gula kristal putih di pasar, maka harga tebu akan jatuh. Nah, ini untuk melindungi itu maka tidak boleh. Jadi dipisah. Gula kristal rafinasi tidak boleh dijual untuk konsumsi masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, gula kristal putih tidak boleh dijual untuk industri. Jadi ini adalah dua yang terpisah. Tetapi perusahaan gula rafinasi bisa melakukan proses itu, produksi itu. Nah, ini yang dilakukan, kalau kita lihat adalah kasus ini adalah ini yang dilakukan oleh Kemenlembong dengan beberapa teman-teman yang PT PPI, ya, Perusahaan Perdagangan Indonesia. Mereka memutuskan untuk memproduksi gula kristal putih untuk menutupi defisit gula kristal putih melalui jalur produksi. Maka diberikanlah karena jalurnya adalah gula kristal mentah sebagai bahan baku, maka dia harus impor. Nah, sekedar informasi, Indonesia 100% impor gula kristal mentah. Jadi untuk produksi gula kristal rafinasi, bahan bakunya itu 100% impor. Indonesia tidak bisa, tidak ada produksi gula kristal mentah. Untuk gula kristal putih saja, perkebunan tebu kita tidak cukup menghasilkan gula kristal putih untuk mencukupi konsumen masyarakat, kebutuhan dalam negeri. Tidak cukup. Maka itu ada selisih 100.000, 200.000, 300.000 itu harus diimpor. Total kebutuhan gula rafinasi dengan kebutuhan gula kristal putih itu kurang lebih sekitar 5 juta lebih, 5 juta ton, 5,5 juta ton. Nah, pada tahun 2015 itu terjadi impor gula kristal mentah, terjadi impor gula, ini tidak dipecah, gula kristal mentah atau gula kristal ada rafinasi dan sebagainya, itu 3,3 juta ton. Lalu kemudian di 2020 sudah menjadi 5 juta ton dan 5,5 juta ton di tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi memang luar biasa. Tapi itu adalah mungkin 90%-nya adalah dari gula kristal mentah. Karena kita tidak bisa produksi gula kristal mentah untuk kebutuhan rafinasi. Nah, tuduhan kedua bahwa Kemenlembong menyalahgunakan wewenang adalah berdasarkan rapat koordinasi pada 12 Mei 2015. Ada rapat koordinasi yang mengatakan
bahwa terjadi surplus gula. Nah, kita asumsikan gula kristal putih. Dan kenyataannya adalah defisit. Gula kristal putih 2015, 2016, 2017, selama dari 2011 defisit terus. Jadi tidak ada itu. 12 Mei 2015, Tom Lembong belum menjabat sebagai menteri. Dia menjabat 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Nah, jadi dikatakan bahwa di tengah surplus gula kristal putih, gula dilakukan impor. Nah, ini dianggapnya menyalahi. Dan berdasarkan data itu dari BPS dan data dari yang lain-lainnya dari Kementerian Pertanian, yaitu statistik tebu namanya, statistik tebu 2015 atau 2017, kita lihat ya bahwa itu ada trennya, bahwa itu tidak mencukupi konsumsi dalam negeri. Nah, itu dua. Itu yang kedua ya. Jadi tuduhannya adalah gula kristal putih tidak boleh dilakukan oleh BUMN, dalam defisit tidak boleh dilakukan impor gula putih, dan gula putihnya harus diimpor oleh BUMN. Nah, yang diberikan Tom Lembong adalah gula kristal mentah diberikan kepada perusahaan swasta, perusahaan rafinasi, untuk diolah menjadi GKP, gula kristal putih. Dalam rangka itu terjadi kerugian negara katanya senilai 400 miliar. Apa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara? Kalau kita mendalami lagi, kita membaca pernyataan-pernyataan dari Kejaksaan Agung, 400 miliar itu diperoleh dari keuntungan perusahaan swasta memproses dari gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang seharusnya adalah milik BUMN, karena dia harus impor gula kristal putih. Tapi kalau dia impor gula kristal putih kan nggak segitu, beda harga kan. Nah, alasan ini saya sempat membantah dalam tulisan saya. Memenuhi gula kristal putih melalui jalur produksi, yaitu konversi GKM, gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, menguntungkan Indonesia. Harusnya Tom Lembong itu diberi apresiasi oleh negara, bukan ditersangkakan. Karena apa? Tom Lembong menghemat devisa. Gula kristal mentah itu harga acuannya kurang lebih pada saat itu Rp550 per kilogram. Kalau gula kristal putih Rp790. Itu berdasarkan tarif 790. Iya, bahan dasarnya. Itu kan, udah gitu kan ada VAT segala kan. Ini tarif di dalam bea cukai. Ya, kalau dari import itu kan bea cukai ya. Rp550 versus Rp790. Artinya 45% lebih murah mengimpor gula kristal mentah. Devisa kita itu lebih berhemat kurang lebih 45%, 40-45%. Ini adalah menguntungkan perekonomian negara. Yang kedua, proses gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu ada nilai tambah yang dihasilkan dari dalam negeri. Yang ketiga, kapasitas produksi dari gula kristal dari perusahaan gula rafinasi itu masih di bawah kapasitas, masih kurang lebih sekitar baru 80%, 70-80% dari kapasitas. Jadi bisa produksi ini kan harus dioptimalkan. Nah, jadi GKM, proses GKM menambah nilai tambah, dan ini menguntungkan perekonomian nasional, menghemat devisa, menguntungkan perekonomian nasional. Jadi di mana salahnya?
bahwa ini malah menguntungkan daripada kita langsung impor gula kristal putih. Nah, jadi kalau dianggap proses gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, kerugian negara karena harus dimiliki BUMN. Artinya, kalau kita impor gula kristal putih, kita menguntungkan perusahaan rafinasi di luar negeri yang proses gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, kan itu. Nah, jadi di sini logikanya adalah kurang nyambung ya untuk itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa ini terlihat ada upaya untuk mencari-cari kesalahan, dan oleh karena itu saya berpendapat kasus Tom Lembong adalah kasus politik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Antoni. Ini memang sebenarnya yang saya tunggu dari Prof. Antoni untuk membedakan antara rezim GKM dan rezim GKP untuk membuat kasusnya agak clear, lebih clear. Dan juga ini agak menarik sebenarnya Prof, dari perhitungan PDTT BPK terkait dengan impor di tahun itu. BPK justru tidak menyajikan potensi ataupun kerugian negara atau perekonomian negara, justru PMH-nya yang dimunculkan oleh BPK. Artinya ini agak terbalik-balik kasus di mana BPK mengungkap, mengedepankan masalah pelanggaran hukum, Kejaksaan Agung mengungkap masalah kerugian negara versi mereka yang ternyata, oh ya, satu lagi mungkin Prof bisa ini nggak Prof? Seandainya saat itu 2015 ini mengimpor GKP, ada gambaran nggak harga saat itu berapa GKP impor? Ya, harga untuk itunya adalah untuk patokan. Kalau kita lihat, kita bisa acuan dari Kementerian Keuangan saja. Waktu dia tarif, kalau ada tarif ini dia harus masukin harga sekian. Itu 790 versus 550. Ya, untuk tarif pajak, ya bea cukai. Itu dia harus bayar VAT, ya PPN. PPN-nya dasar harganya itu. Ya. Nah, kalau agak disingkat ini masih terkait kalkulasi KN-nya. Sedikit ya, ini mengenai BPK ya mesti dilihat itu kapan BPK-nya itu keluar, apakah setelah tangkapan Tom Lembong lalu itu atau sebelumnya. Nah, sebelumnya itu jauh sebelumnya ya itu kan. Nah, terus ya ini menarik, BPK ini kan biasanya harus ada, kalau ada perbuatan melawan hukum itu harus dihitung kerugian negaranya ya, kurang lebih potensinya kerugian negaranya berapa gitu. Kalau tidak, dia bilang ini perbaikan administrasi aja lah, ini ada kesalahan administrasi, ini ada perbaikan. Biasanya begitu gitu, bukan langsung menuduh perbuatan melawan hukum gitu. Nanti Pak Sugeng itu yang bisa mendalami. Terima kasih. Oke, kalau bukan kesimpulan, tapi saya agak highlight di sini karena saya tertarik dengan kerugian negara ini. Justru dari Prof. Antoni menemukan ada peluang selisih sekitar 40% keuntungan. Racikan Berita